Sahabat ternak sapi dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian melihat, menghitung estimasi pembuatan kandang sistem lepas dengan kawat berduri. Saya akan membagikan ini di lokasi peternakan saya. Yang ini adalah lahan kosong, lahan gembala saya yang luasnya 6 hektar, yang dikelilingi sebelahnya sungai. Sisanya saya keliling dengan kawat berduri ini. Kandang ini saya bangun dengan tonggak atau tiang-tiang penyangga kawat duri ini 90% menggunakan kayu ulin yang saya beli dahulu dengan tinggi atau panjang 120 cm, itu Rp10.000. Nah, kawat ini direntang mengelilingi daratan. Dahulu saya beli 2 tahun lalu dengan panjang gulungan 50 meter, kata penjual tokonya itu, pemilik toko bangunan, itu dengan harga 90.000 per gulung. Nah, jarak daripada tiang-tiang penyangga ini adalah 120 cm. Nah, kali ini saya membagikan tips supaya hemat membangun kandang ini kepada teman-teman seperti apa. Kita sebagai petani mandiri, sekali lagi teman-teman, tidak ada lain niat hati memeluk gunung, namun apalah daya tangan tak sampai. Mau hati memagar keliling, tapi apalah uangnya masih kurang. Nah, seperti itulah teman-teman. Bayangkan kalau kita mengandang keliling sistem lepas ini dengan luas 6 hektar persegi, itu biaya 10 juta saya rasa tidak cukup. Saya diuntungkan lokasi padang gembala ini berbentuk U. U itu lah yang saya kandang dengan kawat duri keliling. Sisanya sungai. Diuntungkan sungai itu. Jadi sepanjang sungai kurang lebih bentang 400 meter itu saya tidak kandang dengan kawat duri. Polos aja. Sapinya lepas? Tidak, karena sungainya tinggi. Airnya lumayan dalam. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, tips supaya hemat dalam membangun kandang lepas sistem kawat duri ini. Syukur-syukur kalau teman mampu, mempunyai uang lebih dan sudah diperhitungkan dengan cermat, bisa menggunakan tonggak belian atau tonggak tiang beton. Tapi untuk kita yang minim biaya pembangunan ini, dapatlah menggunakan sistem alami, saya sebut, yaitu dengan pancang pohon sungkai. Nah, saya kurang paham, kurang tahu di tempat lain, di tempat saudara, pohon ini apa namanya. Cuma kalau di tempat saya, masyarakat kami menyebutnya ini adalah pohon sungkai. Pohon ini cukup mudah hidup. Dipotong dahan yang tua sebesar lengan atau lebih kecil pun, dengan cara tanahnya digali, itu dia bisa hidup. Tapi ingat teman-teman, tanahnya digali dulu, jangan pohonnya langsung ditancapkan. Itu kita khawatirkan kulitnya terkelupas sehingga dia susah hidup.
gak mau hidup seperti di tempat ini. Sekalipun itu saya gali di dalam tanahnya, tapi banyak yang tidak hidup. Mungkin kulitnya itu terkelupas sehingga sulit menjadi tunas untuk mata akar di bawahnya. Inilah teman-teman kandang yang sebagian full saya tanam dengan pohon sungkai tersebut. Biasanya kita menanamnya dipilih musim penghujan supaya mudah pohon ini tumbuh dan berkembang biak. Yang penting hidup kita upayakan. Ini terus terang teman-teman sangat meringankan bagi kita. Kalau sudah hidup dari pohon sungkai ini, dia akan menghasilkan cabang yang banyak. Nah, dari cabang-cabang itu dapatlah kita ambil sebagai bibit yang baru untuk merapati sela-sela kandang yang telah kita buat dengan jarak 120 cm itu. Tanam lagi di tengahnya tinggal 60 cm. Otomatis sapi kita sangat sulit untuk menerobos keluar dari areal gembala kita. Saya yakin di tempat kita teman-teman, khususnya di pedesaan di Kalimantan, pohon ini tidak beli. Kita cukup minta atau ambil di hutan, rimba sana banyak pohon-pohon ini. Sangat mudah menanamnya. Ini teman-teman sudah tumbuh subur, sudah rapat. Ini saya bikin. Ini kurang dari 1 tahun saya membangun ini. Ini sela. Yang lain saya pakai pancang atau tonggak kayu belian atau kayu ulin. Pohon ini sangat cocok ditanam di pinggiran sungai atau tanah yang lembab. Dia mudah hidup teman-teman, seperti yang sudah pernah saya lakukan ini. Sangat tumbuh cepat dan rimbun seperti ini. Ini akan saya ambil sebagai bibit untuk merapati tonggak belian yang sudah saya buat terlebih dahulu dengan jarak 120 cm itu. Saya akan selah di tengah-tengahnya, sehingga menjadilah jarak antar pancang atau tonggak itu 60 cm. Demikian teman-teman, mari kita menggunakan potensi yang dekat dengan kita, yang tidak ada biayanya. Yang penting kita ada niat untuk berusaha. Salam petani peternak Indonesia.